Oke, ini ada pertanyaan menarik sebenarnya ya. Eh, Bukan pertanyaan soal hal teknis sebenarnya ini. Jadi di sini tips saat menjadi speaker yang membahas programming. Nah, halo Mas Eko. Menurut Mas Eko, ada hal-hal yang perlu diperhatikan tidak saat menjadi speaker dalam sebuah event dengan materi seputar programming? Nah, terima kasih. Jadi pertanyaannya simple ya. Tipsnya nih kalau teman-teman jadi speaker, terutama di event programming atau teknologi gitu ya. Nah, sekarang sih lagi pandemi mungkin udah 2 tahun mungkin jarang ada event gitu ya. Tapi dulu sendiri saya aktif banget di acara-acara komunitas, terutama komunitas teknologi. Jadi sering banget saya ngikutin acara event-event teknologi gitu ya. Nah, atau juga sekarang sebenarnya sih udah mulai ada lagi ya. Di Jakarta terutama sudah mulai banyak juga event-event teknologi. Nah, pertanyaannya kalau teman-teman tertarik jadi speaker atau pemateri di event tersebut, nah tipsnya apa sih? Oke, nah, ini tips yang mungkin bisa jadi cocok buat teman-teman atau ya bisa jadi nggak cocok. Tapi ini yang biasa saya lakukan. Nah, yang pertama yang tidak pernah saya lakukan adalah ketika saya mengisi event, itu saya tidak pernah membuat materi seperti tutorial. Maksudnya apa? Maksudnya kayak gini nih. Jadi saya sempat banyak juga yang minta event ya, terutama kalau sekarang kan eventnya online gitu ya, minta ngisi acara event. Tapi saya biasanya selalu minta materinya kira-kira apa. Nah, beberapa yang minta materinya itu adalah materinya berupa kayak, oh nanti di sana kita akan membahas tentang bahasa pemrograman Golang, atau saya bahasa pemrograman Node.js, bahasa pemrograman PHP atau framework Laravel, atau framework Spring dan sebagainya. Nah, biasanya saya tolak. Kenapa? Karena buat apa juga saya bikin atau ngadain event yang isinya cuma tutorial Golang misalnya, atau tutorial PHP, atau tutorial Laravel gitu ya. Kenapa? Karena udah banyak gitu ya, udah banyak banget. Orang-orang udah bisa baca atau bisa buka di YouTube, udah banyak tutorialnya. Nggak perlu lagi kita bikin spesifik event yang isinya cuma ngebahas pengenalan Golang. Seperti ini loh Golang, if else-nya seperti ini, ya buat apa gitu ya, buang-buang waktu. Nah, biasanya kalau saya hanya ingin isi materi yang memang biasanya sharing experience yang pernah saya lakukan. Jadi lebih ke pengalamannya. Begitu juga biasanya saya kalau nonton event gitu ya, kalau isi eventnya cuma, oh ini pengenalan bahasa pemrograman A, pengenalan framework A atau B, itu saya biasanya nggak pernah ikut gitu ya. Tapi kalau misalnya di dalam event itu ada semacam sharing pengalaman satu perusahaan ketika mengadopsi teknologi A atau teknologi B, nah itu saya biasanya ikut. Kenapa? Karena saya pengen tahu apa sih experience mereka itu seperti apa, kesalahannya apa gitu ya, dan apa yang bisa kita ambil gitu ya dari sana. Jadi lebih ke seperti itu. Kalau cuma isinya cuma tutorial gitu ya, ya buat apa gitu ya. Saya bisa baca dokumentasinya atau cari di YouTube juga udah banyak tutorial-tutorial seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya kalau misalnya udah kita pick misalnya oke, kita akan sharing lebih ke experience kita gitu ya, pengalaman yang sebelumnya sudah kita lakukan untuk kita sharing nanti di event teknologinya. Nah, kira-kira hal-hal seperti apa nih yang perlu kita sharing? Oke, yang pertama kalau teman-teman mau sharing soal pengalaman kita terutama misalnya di perusahaan saat ini kerja, pertama izin dulu sama atasan. Kenapa? Karena mungkin beberapa hal mungkin tidak boleh di-sharing gitu ya. Jadi teman-teman pastikan dulu ngobrol sama atasan apa yang boleh di-share, apa yang boleh yang tidak boleh. Tapi rata-rata sih kalau tidak soal numbers gitu ya, kayak misalnya total transaksi, total GMP dan sebagainya harusnya itu nggak masalah. Kalau cuma teknologi apa, eh, struktur teknologinya seperti apa dan sebagainya, best practice apa yang digunakan harusnya sih nggak masalah ya. Oke, contohnya teman-teman bisa lihat beberapa slide-slide saya yang pernah saya buat ya di event-event. Jadi di sini ada website namanya speakerdeck.com, tinggal buka user saya /Karnedi. Di sana ada beberapa slide yang pernah saya buat untuk event-event yang lama gitu ya, ketika masih zamannya belum pandemi. Nah, di sini contohnya refactoring. Nah, di sini refactoring. Ini refactoring itu sebenarnya membahas tentang refactoring gitu ya. Saya waktu ngobrol sama penitianya, mau apa yang saya bahas tentang refactoring, saya bilang. Bukunya juga udah ada gitu ya. Apa yang harus saya bahas lagi? Nggak menarik juga kalau saya cuma bahas buku refactoring gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya yang saya share adalah proses refactoring yang saya lakukan di tempat saya kerja. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, jadi di sini lebih ke sharing. Pertama mungkin sekilas apa itu refactoring dan sebagainya, tapi nggak ngebahas detail refactoringnya. Jadi kalau mau ya silakan baca bukunya gitu ya. Tapi di sini lebih ke detailnya tahapannya. Seperti apa yang dilakukan dan kenapa refactoring itu wajib dilakukan misalnya di company.
Jadi di sini dijelaskan kayak, oh kita di sini untuk mempercepatnya kita nggak lakukan manual, misalnya bahas pakai static code analysis. Ini contoh misalnya yang terbukti kalau kita implementasi refactoring dan static code analysis, dan ini yang tidak, misalnya yang tidak termaintain karena dari awal tidak melakukan refactoring dan sebagainya. Dan ini contohnya misalnya structure project yang kita lakukan dan sebagainya. Jadi lebih ke sharing apa yang kita lakukan gitu ya. Jadi bukan bukan apa ya istilahnya itu, bukan ngebahas isi tutorial dari bukunya. Nah, contohnya yang sharing experience lagi, contohnya ini multi data center Kafka contohnya. Kalau teman-teman cari di Google ada gitu ya, tutorial setup multi data center Kafka itu ada, satu halaman website udah selesai gitu. Pertanyaannya, apa menariknya kalau dibikin event gitu ya? Nah, menariknya adalah experience yang sudah dilakukan sama orang yang berhasil misalnya, dan apa tantangannya dan apa challenge-nya. Nah, di sini saya juga ceritain gimana challenge-nya ketika saya implementasi multi data center Kafka gitu ya. Jadi di sini contohnya problem-problemnya. Jadi di sini kita contohnya ini solusi pertama ternyata ada problem gitu ya. Problemnya apa? Ini ada solusi kedua, problemnya apa lagi, dan seterusnya. Sampai akhirnya ya sukses gitu ya. Jadi suksesnya baru di akhir seperti ini. Jadi sampai solusi ke-6 gitu ya. Jadi kan kalau kita udah nonton ini atau ikut acara ini kan kita tahu, oh ternyata ada 5 solusi yang kelihatannya benar gitu, padahal salah gitu ya. Dan ternyata nggak works gitu ya. Jadi kita bisa belajar dari si pembuat materinya. Jadi ini lebih buat saya lebih menarik gitu ya kalau eventnya seperti ini. Nah, atau ada juga contohnya event driven tuh banyak gitu ya tutorialnya gitu ya. Tapi kan kita pengen tahu experience perusahaan atau orang yang sudah pernah implementasi event driven itu. Jadi di sini dijelaskan juga gimana proses implementasinya, challenge-nya apa dan sebagainya. Nah, atau misalnya contohnya di sini saya sempat bahas tentang resilient engineering gitu ya. Gimana caranya biar aplikasi kita lebih tahan gitu ya terhadap error atau problem gitu ya. Nah, sebenarnya gampang. Oh, gampang kan, cuma try catch di kodenya udah selesai ya. Tapi kan banyak hal-hal yang sebenarnya perlu kita handle juga. Contohnya di sini ada saya sempat bahas kalau tidak salah ya. Di sini ada back pressure, ada rate limiting, ada circuit breaker dan sebagainya. Dan ini dikasih yang penting adalah ada demonya. Dan ini contoh lagi nih yang gimana misalnya proses yang saya lakukan ketika pindah dari monolith ke reactive microservice. Ini juga dijelasin. Kalau teman-teman belajar microservice ya banyak tutorialnya gitu ya. Jadi kalau misalnya isi eventnya cuma apa itu microservice, apa itu misalnya gimana cara split microservice, misalnya gimana cara develop microservice, ya itu tutorialnya udah banyak. Tapi kan kita pengen tahu pengalamannya apa, tantangannya apa, challenge-nya apa gitu ya, problemnya apa yang dihadapi gitu ya, dan sebagainya. Nah, di sini contohnya dikasih real case contohnya. Ini satu halaman ini misalnya tidak dihandle sama satu aplikasi sebenarnya. Ada aplikasi yang namanya card, ada aplikasi authentication, ada search, ada promo, ada kategori, dan lain-lain gitu ya. Jadi kita jelasin, oh seperti ini ya realnya itu gitu ya. Jadi nggak semata-mata, oh cuma bikin halaman e-commerce udah selesai gitu ya. Jadi dijelaskan juga detailnya itu seperti apa sih gitu ya. Nah, jadi di sini ada contohnya juga sampai dijelasin roadmap-nya seperti apa gitu ya. Jadi selama hal-hal yang tidak sensitif sebenarnya nggak masalah teman-teman nanti sharing. Nanti tinggal ngobrol sama atasannya apa yang bisa di-sharing, apa yang tidak. Nah, ini juga dijelaskan problemnya dengan microservice contohnya. Ketika ada latency naik dan sebagainya, bisa jadi ujung-ujungnya down dan sebagainya. Jadi ini kan mau nggak mau harus dari experience gitu ya. Kalau cuma tutorial ya nggak menarik gitu ya. Jadi kalau tutorial teman-teman cukup bikin dalam versi video, simpan di YouTube, selesai gitu ya. Nah, kalau teman-teman ingin di acara event, saya sarankan teman-teman lebih sharing soal experience teman-teman. Apa yang pernah lakukan. Nah, gimana kalau spesifik misalnya eventnya event komunitas misalnya Golang gitu ya. Event komunitas Golang akhirnya harus membahas Golang gitu ya, bukan yang tadi seperti sistem arsitektur. Nah, teman-teman bisa juga nih, misalnya ketika teman-teman ada di perusahaan teman-teman implementasi Golang, gimana nih proses transisinya, misalnya sebelumnya pakai misalnya PHP ke Golang, apa sih gitu ya challenge-nya misalnya, dan apa benefit-nya misalnya seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu bisa di-sharing juga. Jadi bukan cuma, oh gini loh cara bikin aplikasi di Golang, gini loh bikin Struts, bikin Goroutine dan sebagainya, ya itu kurang menarik gitu ya, karena di dokumentasi resminya juga udah ada lengkap gitu ya. Nah, teman-teman lebih ke sharing
gimana sih pengalamannya ketika teman-teman pindah misalnya dari satu teknologi ke Golang misalnya. Atau kalau eventnya di Java misalnya teman-teman gimana sih cara utilize misalnya teknologi di Java ini di kasusnya misalnya teman-teman bikin aplikasi A gitu ya. Jadi gimana nih, apa benefitnya dan apa challenge-nya, apa kerumitannya dan sebagainya. Jadi itu mungkin ya tips dari saya. Jadi bukan bikin kayak tutorial gitu ya, tapi lebih ke experience apa yang bisa kita bagikan ke teman-teman yang lain. Jadi simple banget sebenarnya. Yang penting share experience teman-teman.